Assalamualaikum, halo teman-teman. Bagaimana kabar teman semua? Semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya ya. Teman-teman, mungkin sudah tahu apa itu ujian. Ujian diperuntukkan untuk meningkatkan mutu dalam sisi spiritual, kecerdasan mengelola persoalan, dan emosi. Ujian terdiri dari materi dan lembaran. Materi dalam ujian kehidupan adalah persoalan, dan lembarannya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berarti, persoalan yang dibawa oleh manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Teman-teman, kita tidak bisa menghindari persoalan, karena ketika kita menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan, ataukah hanya sekedar kebutuhan saja, tentu kita akan mengalami tahap-tahap untuk mendapatkannya. Ujian akan diberikan kepada orang yang menginginkan perubahan terjadi di dalam kehidupannya, seperti 1. Ketika teman-teman ingin mendapatkan kemuliaan di mata manusia. 2. Menginginkan rezeki yang berlimpah. 3. Ingin menjadi orang yang sabar. 4. Ingin memperoleh kesehatan yang prima. 5. Ingin memiliki harta benda, dan lain sebagainya. Dan azab atau hukuman akan diberikan kepada para pelanggar ketentuan yang berlaku di kehidupan ini, seperti menyakiti diri sendiri, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Contohnya, menghilangkan nyawa orang lain, mencuri, mengkhianati orang yang baik, mengonsumsi miras, menggunakan narkoba, dan masih banyak lagi. Teman-teman, hal baik yang dilakukan akan kembali baik kepada yang melakukannya, dan terjadi sebaliknya. Kapan ujian akan terjadi pada diri kita, teman-teman? Ya, pada saat kita menginginkan sesuatu. Contohnya, ketika teman-teman ingin mendapatkan penghargaan, kita akan dihadapkan dengan hal sebaliknya, yaitu penghinaan. Penghinaan ini adalah materi ujiannya. Lembarannya adalah manusia-manusia yang didatangkan pada kita sebagai bahan atau materi soal ujian yang harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan soal ujian penghargaan ini, teman-teman? Pernahkah teman-teman ketika di sekolah mengerjakan soal ujian sambil menangis? Karena merasa ujian itu berat sekali, sehingga sering mengosongkannya karena tidak bisa menjawab dengan benar. Akan berbeda bila kita sering membaca sesuai dengan soal yang diberikan pada kita. Demikian pula ketika kita sedang mengalami persoalan hidup. Saat kita tidak terbiasa untuk membaca maksud dari persoalan tersebut, tentu kita akan menangis, marah, dan buruk sangka saat berusaha melewatinya. Dan ketika kita sudah mengetahui maksudnya, maka tidak akan ada air mata, hati lebih tenang, dan baik sangka saat melewati persoalan tersebut, teman-teman. Memang akan sulit membaca situasi atau suasana ketika kita sudah berada pada emosi negatif, dan hasil pikiran akan buruk semuanya. Apa tujuan yang memberikan soal pada kita? Dalam hal ini adalah Tuhan. Apakah Tuhan berniat menyiksa? Tidak sayang atau tidak adil pada kita? Sedangkan setiap soal selalu sama kepada individu yang lainnya, dan bukan hanya untuk kita saja. Tentu tujuannya sesuai dengan kelasnya. Soal tidak akan diberikan melebihi levelnya. Kelas 6 SD akan diberikan soal untuk anak kelas 6 SD. Tidak akan pernah diberikan soal seperti untuk orang yang duduk di bangku SMA, bukan? Begitulah ujian hidup kita, tidak akan diberikan melebihi kemampuan. Teman-teman, masalah yang ada pada kita adalah kita tidak mau atau kurang peka untuk membaca tujuan atau hikmah dan tidak mau belajar tentang kehidupan. Saat kita menginginkan penghargaan, tetapi diberi lembaran ujiannya agar naik kelas, kita malah marah, mendendam dan menyakiti lembaran itu dengan cara merobeknya atau merobek hati orang yang membawa persoalan tersebut hingga parah.
Apakah kita yakin akan naik kelas? Sedangkan soalnya saja tidak kita selesaikan. 2. Menginginkan rezeki yang berlimpah. Ujiannya, kita mengalami kesulitan finansial di antara orang-orang yang mapan. Saat kita diberikan soal atau kesulitan finansial itu, apakah kita menempuh jalan pintas dengan membohongi, mengkhianati, merampok, atau kejahatan lainnya? Ataukah kita justru berikhtiar dengan berdagang yang jujur, melakukan perintah atasan dengan tulus ikhlas? Apakah ujian ini memiliki tenggat waktu? Ya, tentu saja ada batas waktu, hingga kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Apa yang bisa dilakukan, teman-teman? Lagi-lagi belajar dan membaca. Apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari adalah belajar untuk ikhlas dan tulus pada orang lain. Lakukan segala hal dengan tulus dan ikhlas, maka rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Bayangkan teman-teman, ketika kalian melihat seseorang yang melakukan keinginan kalian dengan ikhlas, kira-kira bisakah kalian tidak memberikan apa yang dibutuhkannya? Tentunya kita tidak akan tega ya. Pasti kita berikan apa yang memang ia butuhkan, dan kita mampu memberikannya dengan ikhlas. Tidak mudah untuk berada pada level ikhlas, karena terkadang kita lupa bahwa manusia yang membuat kita marah hanyalah lembaran yang menghantarkan soal ujian, bukan persoalan sebenarnya. Yang ketiga, ingin menjadi orang sabar dan ikhlas. Ujiannya bermacam-macam, teman-teman. Mulai dari penghinaan, dikucilkan, digibah, difitnah, kesulitan hidup yang dibawa oleh pasangan hidup, anak-anak, keluarga, sakit, dan lainnya. Banyak sekali ya, teman-teman. Ya, tentu saja banyak, karena untuk memperoleh kesabaran ini, materinya datang dari berbagai arah. Dalam Islam, sabar adalah karakter yang utama untuk mendapatkan surga dunia maupun akhirat. Pernahkah kita mendekati orang yang memiliki pancaran wajah orang yang sabar? Kalau pernah, belajarlah padanya bagaimana ia menyikapi hal-hal tersebut. Karena ini adalah ilmu tertinggi. Sabar banyak tahapnya, mulai dari sabar yang saya sebutkan tadi, hingga sabar dalam beribadah, sabar dalam proses menunggu hasil, dan lainnya. Sabar tidak berbatas, teman-teman. Karena dalam Islam, sabar adalah sifat Allah yang terpercik pada diri setiap manusia. Masalahnya adalah, apakah kita mau untuk diam dan menerima segalanya ketika mendapatkan ujian tersebut, atau malah melabrak atau merusak lembaran-lembaran yang didatangkan pada kita. Lepaskan kalimat yang menyakiti dan perilaku yang menyesakkan dada kalian, teman-teman, agar tidak tersimpan emosi negatif di dalam hati dan pikiran yang bisa merusak masa kini dan masa depan. Ingatlah teman-teman, manusia hanya sebagai pengantar ujian saja, bukan persoalan sebenarnya. 4. Ingin memperoleh kesehatan yang prima. Ujiannya melalui makanan, minuman, pikiran, dan perasaan. Juga manusia sebagai penghantar. Menyelesaikan soal ujiannya tentunya menghindari apa yang memicu, mengurangi yang kelebihan, dan yang menambah yang kurang. Mengingat bahwa manusia hanyalah sebagai penghantar dan bukan persoalan sebenarnya, maka pikiran dan perasaan akan mudah terbebaskan. Lalu bagaimana dengan azab, teman-teman? Azab sendiri diturunkan atau diberikan dengan maksud agar manusia mengetahui kesalahannya hingga memiliki efek jera. Bila belum jera, maka hukuman akan terus terjadi. Saat individu telah jera dengan kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, maka ujian yang tertunda akan diberikan untuk kenaikan kelas dalam kehidupannya, teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian tips dari saya. Semoga kita semua bisa menyelesaikan soal-soal ujian dalam kehidupan kita.
dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam.